Halo, perkenalkan nama saya Roma Mani, saya dari kelas MI 1D. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dengan tema manajemen. Pertama, pengertian manajemen. Pengertian manajemen. 1. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan adalah bersifat interdisipliner yang mana mempergunakan bantuan dari ilmu sosial, filsafat, dan matematika. 2. Manajemen sebagai suatu sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Manajemen sebagai suatu fungsi adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain, walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Manajemen sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 5. Manajemen sebagai suatu proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. 6. Manajemen sebagai suatu profesi adalah suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu antara lain profesi di bidang kedokteran, bidang teknik, dan bidang hukum. 7. Manajemen sebagai kumpulan orang adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menentukan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi, antara lain kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah. 2. Definisi manajemen. Definisi manajemen: suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau accounting, dan pengawasan atau controlling dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Definisi manajemen menurut beberapa ahli. Definisi manajemen menurut Payol yaitu fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Definisi manajemen menurut Stoner yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Definisi manajemen menurut Kones dan Donald yaitu menitik beratkan pada penempatan orang-orang dalam mencapai tujuan agar tujuan dapat dicapai. Orang-orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. 3. Mengapa manajemen dibutuhkan? Pentingnya manajemen: 1. Input sebagai sumber daya, kemudian 2. Proses sebagai fungsi manajemen, kemudian ketiga output sebagai tujuan. 4. Apa saja itu sarjana manajemen? Sarjana manajemen terdiri dari 1. Manusia, 2. Uang, 3. Materi, 4. Alat atau mesin, 5. Metode, 6. Pasar. 5. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan dan pengimplementasikan, 4. Pengawasan dan pengendalian. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi: 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. 2. Memberikan tugas dan menjelaskan rute mengenai pekerjaan. 3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen: planning, penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian terbaik; organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan; leading, proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan; controlling, monitoring, dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Sumber daya organisasi, tujuan, dan fungsi-fungsi manajemen: sumber daya manusia, sumber daya fisik atau alam, informasi, sumber daya manusia, modal. Fungsi-fungsi manajemen: planning dan decision making, organizing, leading, controlling. Tujuan organisasi agar efektif dan efisien. 6. Jenis kegiatan manajer. Perbedaan tingkatan manajemen akan membedakan fungsi dan kegiatan yang dilakukan manajemen. 1. Top manajemen yaitu manajemen puncak terdiri dari CEO direksi. 2. Middle manajemen yaitu manajemen menengah terdiri dari kepala departemen, manajer cabang, eksekutif junior. 3. Low manajemen yaitu manajemen tingkat rendah terdiri dari mandor, pengawas. Perbedaan kegiatan: manajemen administratif berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Manajemen operatif berkaitan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan karyawan.
Manajer fungsional dan umum terdiri dari manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer produksi. Manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif. Efisiensi, kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu dengan tepat. Efektivitas, kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat. Kegiatan-kegiatan manajer, bekerja dengan dan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer seorang mediator, manajer seorang politisi, manajer seorang diplomat, manajer mengambil keputusan-keputusan yang sulit. 7. Peran manajemen. Peran manajemen antar pribadi terdiri dari simbolis pemimpin penghubung, informasi terdiri dari pemantau penyebab juru bicara, keputusan terdiri dari wirausaha, menangani kerusuhan, penjatah sumber daya perunding. 8. Keterampilan manajer. Keterampilan teknis atau technical skills, yaitu kemampuan menggunakan alat termasuk alat bantu atau tools dan menerapkan prosedur operasional standar dan pengetahuan teknik khusus. Keterampilan manusiawi atau human skills, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Keterampilan konseptual atau conceptual skills, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan di dalam organisasi.